Halo semuanya, selamat datang di Tax Podcast episode kedua. Nah, hari ini saya Rizky Hamdani, perwakilan dari Tax Center Community Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura, akan menjadi host untuk episode kedua kali ini. Nah, teman-teman, kali ini kita berkesempatan untuk mengundang salah satu narasumber yang sudah sangat familiar bagi teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura, terutama untuk teman-teman Tax Center, yaitu Pak Ibnu Aswad. Apa kabar Pak hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, fun fact sendiri guys, beliau ini merupakan salah satu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura dan juga merupakan pembina dari Tax Center Community FIB Untan. Nah, sebelum kita mulai bicara nih Pak hari ini, tentunya teman-teman di rumah pasti pengen kenal dulu nih sama Pak. Boleh perkenalan dirinya Pak? Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ibnu Aswad. Saya merupakan dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan akuntansi dan merupakan dosen pembina dari Tax Center Community. Saya merupakan lulusan dari Untan, S1, S2 dan pendidikan profesi di Untan, semuanya jurusan akuntansi. Jadi bisa dikatakan saya juga sebagai dosen dan saya juga sebagai alumni ya. Saat ini saya sudah mendapatkan atau setelah mengikuti pendidikan privat pajak dan memang saya mengkhususkan diri saya untuk mengajar perpajakan kepada teman-teman mahasiswa. Nah, hari ini guys, seperti yang Bapak katakan tadi, Bapak ini memiliki background di perpajakan, terutama beliau ini pernah berprofesi sebagai konsultan pajak. Ya. Nah, maka dari itu agar podcast ini lebih tersusun, kita ada list pertanyaan yang ingin kami tanyakan kepada Bapak hari ini. Nah, sebagai seorang mahasiswa nih Pak, terutama untuk teman-teman Tax Center nih, pasti ada salah satunya yang pengen jadi konsultan pajak. Nah, dari Bapak sendiri, apa sih langkah awal yang bikin Bapak tertarik jadi seorang konsultan pajak? Baik, pertama mungkin kita lihat dulu peluang ya. Kalau kita berbicara tentang peluang berkarir di bidang perpajakan, ini merupakan peluang yang sangat besar. Karena menurut data ya, Mas, konsultan pajak di Indonesia itu tidak lebih dari 5.500, tidak lebih dari 6.000-an. Sedangkan wajib pajak di Indonesia itu sudah sangat banyak ya. Ketika kita berbicara lingkup yang luas, peluang itu masih ada, masih besar sekali. Kemudian kita persempit lagi ke Pontianak. Bagaimana di Pontianak? Nah, di Pontianak sendiri data terakhir yang saya kumpulkan tidak lebih dari 30 orang konsultan pajak. Nah, ketika ada peluang seperti itu dan teman-teman ya di Fakultas Ekonomi memiliki background di bidang ekonomi, di bidang perpajakan, jadi kenapa tidak kita jalankan atau tidak kita ambil kesempatan itu? Karena begitu lulus menjadi mahasiswa ekonomi dengan gelar SAK, SM ataupun SE, ya kan pandangan masyarakat tentang sarjana ekonomi, sarjana akuntansi atau sarjana manajemen itu adalah mereka yang memahami semua tentang seluk-beluk dari ekonomi, baik itu akuntansi, manajemen ataupun bahkan perpajakan. Nah, saya merasa bahwa itu ya udah, itu kesempatan kita, ambil, tangkap daripada orang lain, daripada orang luar yang mengambil kesempatan yang ada di Pontianak. Jadi menurut saya itu sesuatu yang sangat penting, yang sangat besar peluangnya untuk bisa diambil. Seperti itu. Jadi itu teman-teman, seperti yang kata Pak Ibnu itu, konsultan pajak itu profesinya cukup sedikit ya Pak ya di Indonesia, bahkan di Pontianak sendiri hanya sekitar 30 konsultan pajak aja yang ada di Pontianak ini. Nah, itu boleh jadi salah satu pertimbangan teman-teman nih, apalagi yang tertarik banget dengan dunia perpajakan untuk belajar mengenai konsultan pajak. Oke. Baiklah Pak, selanjutnya itu seperti yang kita tahu, untuk menjadi seorang konsultan pajak sendiri pasti yang harus ada itu keterampilan dan pengetahuan. Nah, bagi Bapak apa sih yang penting untuk menjadi konsultan pajak ini dari sisi keterampilan maupun pengetahuan khusus dari pengalaman Bapak? Baik, yang pertama yang harus dimiliki oleh teman-teman ketika ingin berprofesi sebagai konsultan pajak
yaitu adalah basicnya ya, basicnya punya pengetahuan tentang pajak ya. Di ekonomi sendiri, jurusan akuntansi, ada mata kuliah perpajakan. Kebetulan saya yang mengampunya dari semester genap dan ganjil, dua semester itu ada pajak 1 dan pajak 2. Dua-duanya saya mengampu. Nah, artinya apa? Dasarnya itu sudah ada dulu. Ya, dasarnya sudah ada dulu. Paham tentang PPh pasal 21, PPh pasal 22, hingga PPN bagaimana cara menghitungnya. Nah, kemudian setelah itu tinggal nanti diperkuat lagi dengan mengikuti brevet pajak. Nah, brevet pajak itu adalah salah satu pelatihan yang memang dikhususkan untuk memperdalam ilmu perpajakan. Brevet pajak di Pontianak sendiri yang saya ketahui tidak terlalu banyak lembaga-lembaga yang ingin mengadakannya. Kebetulan di Untan belum memiliki dan sedang saya susun ini proposal kegiatannya. Tetapi hal itu bukan menjadi kendala teman-teman ketika ingin berprofesi sebagai seorang konsultan pajak. Di luar, di Jawa itu ada brevet pajak. Kebetulan saya lulusan brevet pajak dari Jogja. Kemudian di Pontianak ada beberapa lembaga yang mengadakan. Nah, ikuti seperti itu brevet pajaknya, brevet pajak A, brevet pajak B. Kemudian ada ujiannya, ujian USKP, ujian sertifikasi konsultan pajak. Setelah memiliki itu, mungkin teman-teman boleh mulai magang di beberapa konsultan pajak. Kalau di Pontianak tadi ada sekitar 30-an. Setelah itu, setelah punya pengalaman, nah baru bisa mulai menjalankan atau mulai merintis lah istilahnya, merintis karir sebagai seorang konsultan pajak. Ya. Nah, teman-teman dengar tuh, untuk menjadi seorang konsultan pajak, Bapak sendiri memiliki pengalaman di privat pajak ya Pak ya. Dan alhamdulillah sekarang di Untan sendiri Bapak ingin mengadakan privat pajak itu sendiri. Nah, itu juga penting ya teman-teman, untuk teman-teman yang berada di jurusan akuntansi untuk belajar dan mengikuti pelajaran pajak apabila teman-teman memang ingin memfokuskan diri pada bidang perpajakan. Nah, selanjutnya nih Pak, mungkin untuk seorang mahasiswa nih, mungkin banyak yang mengalami kebingungan. Dan umumnya itu mahasiswa tuh hanya punya mimpi gitu, pengen ikut ini, pengen ikut perpajakan ini. Nah, bagi Bapak, apa sih yang paling penting bagi diri kita sebagai mahasiswa untuk memasuki industri konsultan pajak itu sendiri? Oke, yang pertama itu adalah mengupdate informasi terkait dengan ilmu perpajakan ini. Karena gini, yang namanya perpajakan setiap tahun akan mengalami perubahan, ya. Terakhir itu adalah perubahan terkait dengan harmonisasi peraturan perpajakan. Yang apabila kita pelajari di buku, kemudian kita bandingkan dengan yang ada di lapangan, itu berbeda. Karena di buku sekarang tidak ada itu istilahnya harmonisasi peraturan perpajakan, sedangkan di lapangan ya peraturan-peraturan itu berubah. Sebagai contohnya itu adalah terkait dengan PPN, pajak pertambahan nilai. Nah, pajak pertambahan nilai saat ini sudah berada di angka 11%. Kalau dulu sekitar 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu itu PPN itu sudah 10%. Nah, kalau kita masih berpatokan pada buku yang lama, ya kan, teman-teman hanya membaca yang ada di perpustakaan, teman-teman hanya tahu bahwa PPN itu 10%. Padahal pada peraturannya sekarang PPN sudah 11%. Kemudian nanti di tahun 2025 PPN itu sudah menyentuh angka 12%. Nah, artinya apa? Artinya selain teman-teman belajar di kampus, teman-teman juga harus mengupdate info-info tersebut, kemudian mengikuti berbagai macam pelatihan, ya kan? Banyak tuh sudah ada seminar-seminar terkait dengan perpajakan, pentingnya perpajakan bagi Indonesia, bagi pengusaha, bagi UMKM. Ikuti aja. Selain itu menambah relasi teman-teman, ya kan, itu akan menambah ilmu, ya, menambah ilmu, menambah pengetahuan sehingga kompetensi perpajakan teman-teman semakin meningkat. Seperti itu. Oke. Nah, tuh dengar teman-teman, selain kita harus belajar ya Pak ya dari buku atau apa, memang kan di dunia perkuliahan sendiri dosen pasti mengajar tentang perpajakan. Nah, buku itu teman-teman tidak akan
selalu relevan ya Pak Iya. ya, terutama di dunia perpajakan gitu, akan selalu berubah dari tahun ke tahun. Nah itu pentingnya teman-teman untuk mengedukasi diri jauh mengenai dunia perpajakan apabila teman-teman pengen berkarir sebagai konsultan pajak ataupun di bidang perpajakan. Iya. Nah selanjutnya nih Pak, kita kan tadi Bapak kan tadi sempat menyinggung soal program magang ataupun program lainnya yang dapat membantu kita sebagai mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman secara praktikal di lapangan. Boleh diceritakan Pak program magang seperti apa ataupun kegiatan seperti apa? Baik, terkait dengan program magang ya untuk mahasiswa, ada dua hal. Yang pertama itu adalah dari sisi DJP-nya, Direktorat Jenderal Perpajakan. Kalau dari DJP-nya itu setiap tahun DJP selalu mengadakan relawan pajak. Relawan pajak itu adalah suatu kegiatan yang mana teman-teman dapat berinteraksi langsung, dapat terjun langsung ke lapangan, dapat merasakan suasana bagaimana menghadapi wajib pajak langsung, ya kan. Kemudian dapat berkomunikasi dengan wajib pajak langsung, ya kan. Yang mana di situ dapat menambah skill teman-teman. Relawan pajak diadakan oleh DJP yang melibatkan mahasiswa-mahasiswa yang tergabung di dalam tax center community. Di Pontianak kemarin pada bulan April dan bulan Maret, seingat saya, DJP membuka sebuah lowongan terkait dengan relawan pajak. Dan bukan cuma di Untan ya, mahasiswa yang terlibat, tetapi juga di beberapa kampus yang ada di Pontianak. Terbukti kemarin pada saat saya melakukan mengurus klien yang ada di beberapa KPP di Pontianak, itu teman-teman dari tax center dari kampus lain juga ikut membantu para wajib pajak yang ingin menyetorkan atau melaporkan pajaknya, sehingga itu menambah pengetahuan. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah ada biasanya gini, alumni dari kita yang sudah terjun langsung ke dunia praktek dari konsultan pajak itu membutuhkan bantuan dari teman-teman mahasiswa, ya kan? Karena pekerjaan yang menumpuk tadi kan, pekerjaan yang banyak klien, mereka tidak bisa menghandle, mereka akan merekrut beberapa mahasiswa. Nah itu menjadi peluang dan kesempatan teman-teman untuk belajar secara langsung. Bukan hanya ada di kampus, tapi belajar langsung di lapangannya. Seperti itu. Nah, itu benar teman-teman. Salah satu program yang ada untuk praktikal itu juga disediakan oleh DJP ya Pak ya. Itu relawan pajak. Nah, fun fact kemarin teman-teman Universitas Tanjung Pura itu memberikan merupakan penyumbang terbanyak untuk relawan pajak di Kalimantan Barat. Jadi tax center di seluruh Kalimantan Barat. Nah, dari relawan pajak itu sendiri teman-teman seperti yang kata Pak Ibnu tadi, itu kita dapat berinteraksi secara langsung dengan WP, menghadapi WP, membantu dan dibantu oleh karyawan DJP-nya ya Pak, untuk menginput data SPT. Nah, baiklah Pak, selanjutnya itu mungkin untuk profesi ya Pak ya, itu penting sekali adanya sertifikasi atau kualifikasi tertentu. Nah, dari konsultan pajak sendiri Pak, apakah ada sertifikasi khusus ataupun kualifikasi khusus? Dan apa manfaatnya bagi kita sebagai mahasiswa ini untuk istilahnya mengejarlah sertifikasi tersebut? Baik, kalau teman-teman tadi saya katakan bahwa teman-teman harus aktif juga terkait dengan berbagai macam informasi. Nah, di DJP itu, DJP online, di linknya itu akan tersedia bahwa apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang konsultan. Nah, salah satunya itu adalah tadi saya katakan bahwa telah memiliki kompetensi di bidang perpajakan. Dengan dibuktikan apa? Dengan telah mengikuti brevet pajak A, brevet pajak B, dan lebih bagus lagi ketika dia sudah memiliki brevet pajak C. Ya, kalau tadi brevet pajak A dan B itu adalah terkait dengan pajak orang pribadi dan badan. Kalau C ini itu adalah brevet pajak terkait dengan pajak luar negeri. Nah, selain itu setelah lulus brevet pajak A dan B, kemudian ikut lagi yang namanya ujian sertifikasi konsultan pajak, USKP istilahnya ya. Nah, ketika sudah mengikuti USKP ini, maka teman-teman sudah mulai bisa diakui, sudah mulai mempunyai kompetensi. Untuk tingkat yang lebih lanjut lagi, itu ada yang namanya
sertifikasi BKP namanya, atau ujian bersertifikat konsultan pajak. Nah, BKP sendiri ini sekarang tidak banyak lembaga yang mengadakan. Tetapi untuk beberapa kantor, gelar BKP ini menjadi gelar yang prestisius, artinya gelar yang sangat wah ya istilahnya, karena dia telah menguasai berbagai macam ilmu terkait dengan perpajakan. Nah, sehingga ketika teman-teman nanti ingin berprofesi atau berkarir di bidang perpajakan, tadi pertama ikutin driver pajak A dan B, kemudian kedua itu adalah ujian USKP-nya, kemudian setelah itu teman-teman mulai magang di beberapa kantor konsultan pajak, ya. Supaya apa? Supaya ilmu yang dimiliki, yang teman-teman pelajari saat ini di bangku kuliah itu tidak percuma. Nah kan, 4 tahun kuliah tidak dapat apa-apa, sayang. Tapi kalau 4 tahun kuliah dapat gelar, dapat kompetensi di bidang perpajakan, kemudian buka sendiri kantor konsultan pajak, itu ilmunya terpakai daripada nanti kita bersaing dengan beberapa teman-teman dari fakultas lain, jurusan lain terkait melamar pekerjaannya. Nah, saya mending tadi sudah ada ilmunya, sudah ada kompetensinya, kembangkan seperti itu. Nah, untuk teman-teman, salah satu bentuk sertifikasi ataupun kualifikasi yang dapat teman-teman lakukan adalah mengikuti privat pajak A, B, bahkan tadi ada yang C juga, serta ada tadi yang ujian khusus ya Pak ya, yang sangat-sangat prestisius gitu katanya. Dan pastinya itu dapat membantu teman-teman untuk lebih memiliki kualitas dan kualifikasi dalam diri teman-teman gitu kan. Itu juga manfaatnya ya guys ya, untuk mengikuti kegiatan magang dalam pajak dan lain-lain gitu. Nah, mungkin hanya itu sih Pak. Namun yang terakhir, sebagai Bapak ini juga alumni dari FEB Untan guys by the way. Nah, untuk teman-teman mahasiswa nih, apa sih motivasi ataupun saran terbaik bagi kami untuk memulai ataupun mengejar nih karir sebagai konsultan pajak nantinya? Ya, gini aja, teman-teman ketika sudah masuk ke jurusan, sudah masuk menjadi fakultas ekonomi, jangan pernah berpikir bahwa teman-teman itu salah jurusan. Ya kan? Karena gini, beberapa teman-teman saya itu kan juga pernah menjadi mahasiswa. Sempat setahun pertama saya kuliah itu depresi, artinya bahwa ini saya yang kurang pintar atau memang saya salah jurusan, ya kan? Seperti itu. Nah, tapi yakinkan diri teman-teman bahwa teman-teman masuk ke fakultas ekonomi ini bukan karena teman-teman salah jurusan, tetapi memang teman-teman memiliki kompetensi itu. Ya, memiliki kemampuan itu. Ketika sudah punya kemampuan itu, sudah punya kompetensi itu, ya udah tingkatkan. Jangan karena merasa kurang atau saya salah jurusan, ya udahlah. Yang penting saya lulus dapat gelar. Enggak. Tetapi karena sudah punya kompetensi itu, sudah berada di jalur yang benar, saya katakan sudah berada di jalur track yang benar, tingkatkan kompetensi itu, capai, ya kan? Karena ketika sudah ada di track yang benar, sudah berada di jalur yang benar, maka berbagai hal yang mungkin dapat meningkatkan kompetensi teman-teman itu akan serta-merta datang. Ya kan, tadi pelatihan, kemudian adanya podcast seperti ini mungkin bisa menambah kompetensi teman-teman, sehingga begitu lulus teman-teman tidak berpikir bahwa saya salah jurusan, tetapi memang inilah jurusan saya, memang inilah profesi yang saya pilih dan dapat saya kembangkan lebih jauh lagi, seperti itu. Nah, itu sangat relate banget ya untuk teman-temannya. Mungkin kadang pas kita awal semester atau menghadapi mata kuliah yang sulit, aduh, ini kayaknya salah jurusan nih, ini kayaknya susah banget nih gitu. Namun seringkali tantangan tersebut adalah cara kita untuk semakin berkembang melalui mata kuliah yang sulit itu, ataupun kadang misalkan teman-teman akuntansi nih misalkan nggak balance gitu ya gitu kan, pasti kayak aduh gitu. Tapi itu merupakan salah satu tantangan bagi kita, apakah kita mau membatasi diri kita ataupun kita mau melewati limit itu ya Pak ya. Nah, baiklah teman-teman,
Terima kasih sudah menemani sesi podcast ini. Terima kasih Pak Ibnu. Ya, Nah, semoga dari apa yang Pak Ibnu bagikan hari ini dapat menambah ilmu pengetahuan teman-teman mengenai konsultan pajak ataupun bagaimana sih kita memulai karir kita ataupun langkah-langkah untuk belajar nih mempersiapkan diri menjadi seorang konsultan pajak. Dari awal sertifikasi hingga maupun ujian itu adalah salah satu bentuk kita untuk mempersiapkan diri kita menjadi seorang konsultan pajak. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di teks podcast selanjutnya. Baik, terima kasih.